kecilmu yang seakan-akan kau ingin menggenggam dunia. Kaki kecilmu yang seakan-akan kau ingin berlari di bulan. Nah, jadilah bunga, tebarkan harummu kepada dunia. Jadilah bintang di langit tertinggi, bermain-main di lautan cahaya. Kelak katakan kepada dunia bahwa engkaulah ratunya. Tetaplah berjuang, jangan pernah menyerah. Yakinlah bahwa kamu kan membuat semuanya bangga. Bang Melki. Yep. Bang, apa judul lagu ini, Bang? Jadi lagu ini judul Nak, lagu tentang harapan kepada seorang anak dari seorang ayahnya. Harapan seorang ayah untuk sang anak. Ya, seperti harapan orang tua kebanyakan ya. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh besar menjadi pribadi yang sehat secara mental dan spiritual, bisa menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Dan harapan saya untuk lagu ini, siapapun yang mendengarnya nanti bukan hanya anak saya, tapi untuk anak-anak di luar sana, ketika kita memberikan pesan-pesan yang positif dalam sebuah lagu, karena itu memberapa sekali, itu akan diingat akan menjadi sugesti bagi mereka, dan pesan-pesan positif itu akan menjadi membangun karakter mereka lebih positif di masa depan. Ini ciptaan sendiri, Bang? Ya, betul, ini ciptaan sendiri. Lagu ini punya cerita yang panjang, diciptakan tahun 2010 ya. Jadi lagu ini sebenarnya sudah lama, jadi notasinya disusun dari tahun 2010 dan akhirnya baru bisa diselesaikan tahun 2020 kemarin setelah putri saya yang pertama lahir. Dan setelah ketika dia sudah lahir dan ketika saya memandangi dia sedang tidur, akhirnya lirik-liriknya pun itu akhirnya bisa diselesaikan. Kalau sebelum-sebelumnya itu hanya masih menggantung gitu kan, karena belum ada inspirasinya. Walaupun nadanya sudah tersusun dengan rapi, tapi saya masih bingungan atau susah untuk memecahkan untuk lirik-liriknya gitu. 2010 liriknya sudah Notasinya sudah disusun. Sudah disusun. Jadi liriknya baru selesai di tahun 2020 ketika Putri pertama lahir di tahun 2020. Wah, punya sejarah panjang, Bang. lagunya punya sejarah yang sangat panjang. Sekarang Putri umur berapa? Genap 1 tahun buat tanggal 18 Oktober. Ini lagu sudah launching atau belum? Masih dalam proses processing, sekarang dalam proses mastering. Ya, bentar lagi mungkin akan selesai dan kita akan launching di YouTube atau di Spotify atau di YouTube mungkin. Kita lagu ini akan kita daftarkan juga di publisher. Berarti jauh sebelum ini Abang sudah menciptakan lagu berarti? Sebelumnya sudah banyak sekali ya, sudah tercipta. Ya saja mungkin untuk konsumsi pribadi ya, karena selama ini belum segampang sekarang gitu. Kalau sekarang kita punya materi, punya lagu, bisa dipublish ke masyarakat. Kalau lagu-lagu sebelumnya, Bang, Abang lebih ini lebih memilih genre apa gitu? Kalau untuk genre saya masih di sekitaran pop, rock dan alternatif. Kalau untuk Nak ini kita punya sentuhan lebih ke klasik, lebih bisa dinikmati ya. Jadi bisa sebagai lagu pengganti untuk Nina Bobo. Berarti menina bobokkan anak sering lagu ini berarti, Bang? Sudah dipakai sejak pertama anak lahir, lagu ini selesai sudah digunakan untuk menina bobokkan anak. Bang, ini mungkin kan banyak dari kawan-kawan mungkin nanti tidak terlalu kenal dengan Abang, keseharian Abang apa, nama Abang apa gitu kan. Terus Abang aslinya Tebo atau bukan, kan banyak yang nggak tahu kan. Nah, jauh sebelum ini kita ngomong tentang lagu yang Abang ciptakan, bolehlah Abang ngomong dulu ini Abang asalnya dari mana, tinggalnya di mana, terus kesehariannya seperti apa kan.
Kalau kesehariannya seperti orang normal biasanya bekerja dan sehari-hari bekerja. Saya lahir di Sumatera Barat, tapi lebih besarnya di Martobo ini. Jadi Martobo sudah seperti kampung kedua bagi saya. Malah saya kalau kesini bilangnya pulang kampung. Eh, saya mulai bermusik dari kecil ya. Jadi di sini saya sudah tumbuh besar bermusik dari kecil dari kelas SD malah. Jadi sudah tumbuh berkembang di sini dengan teman-teman. Akhirnya kami pun saya termasuk salah satu ya mungkin ya, yang mencetuskan untuk berdirinya kembali anak-anak band di Martobo ini. Saya bersama teman-teman akhirnya bertemu dengan orang-orang yang sejiwa gitu. Jadi kita bertemu, udah yuk kita bikin. Akhirnya dari situlah awal-awalnya cikal bakalnya timbul kembali anak-anak band Tebo. Yang sebelum ini di Tebo berarti abang sudah menciptakan grup, bukan menciptakan, ada grup berarti bang ya? Punya grup. Malah kami adalah yang pertama kali di generasi tahun 2000-an, kami lah pertama kali yang mendirikan grup band di Tebo. Sampai akhirnya setelah kami mendirikan band, akhirnya bermunculan band-band berikutnya. Sampai akhirnya puncaknya di tahun 2016 itu sampai 40 atau 50 bandan di Tebo ini. Sampai kalau festival ya kebingungan itu mau daftar ikut daftar gitu kan, pesertanya pasti dibatasi. Untuk personil bandnya kan masih tetap di Tebo. Untuk personil band kita masih ini ya, karena udah memiliki kehidupan masing-masing. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah pindah, bahkan ada yang sampai tinggal di Bali sekarang. Oh, ada yang tinggal di Bali. Di Bali dia juga sudah bikin lagu. Tapi asli orang Tebo. Asli orang Tebo. Kan ya udah banyak mencari ya, karena mencari kehidupan. Karena sudah nikah. Zaman abang bikin band itu berarti masih belum nikah berarti? Belum, masih remaja tanggung. Kami punya keinginan yang sama kan. Jadi kami mendirikan grup. Lahir di Padang, besar di Tebo. Besar di Tebo. Kampung keduanya abang itu adalah Tebo. Karena keluarga di sini juga banyak. Itu jalan berapa lama bang band yang abang bikin? Sampai 2010 band itu masih ada walaupun dari tahun 2000-an. Awal 2000-an itu awal tahun 2000 sampai 2020. 2010. Sekarang pun alat-alatnya masih ada, cuman orang-orang yang ada itu personilnya itu sudah tidak ada lagi karena sudah susah dipencari. Sempat menciptakan lagu bang? Kami pernah recording, kami pernah bikin demo di salah satu studio di Marobomo dulu. Kalau tidak salah itu tahun 2006. Ada 4 lagu sudah kami rilis. Kan tadi sudah bikin demo, sudah recording. Pernah kami siarkan pun di radio-radio Marobomo. Karena beberapa personilnya harus karena memang masing-masing di zaman itu kita masih ini bang ya, masih belum bisa publish seperti sekarang, belum kan? Semudah seperti sekarang karena dulu waktu kita harus cari label, cari tempat recording, biayanya pun sangat mahal gitu, jalan masih susah jalan ya. Karena untuk recording industri musik masih berpusat di daerah Jawa, Jakarta atau Bandung. Karena kalau kita di daerah ini memang masih kesusahan. Untuk record pun kita susah kan. Kalau sekarang kan kita tinggal beli alat, beli mic, beli sound card, tinggal colok langsung jadi kan. Apalagi aplikasi Android pun sudah banyak kan bang ya. Apalagi sekarang ya kalau kita ngerti DAW atau digital audio workspace itu kita mau sendirian atau maupun dengan teman ya tinggal bikin gampang, tidak sesusah dulu. Kita harus punya alat, harus sewa tempat studio untuk recording. Bang, kita kembali ke lagu ini, lagu yang abang ciptakan tentang enak ini. Abang menciptakan lagu tentang enak ini terinspirasi dari mana bang? Karena abang kan menciptakan lagu itu di tahun 2010, sementara anak abang lahir kan di tahun 2020. 10 tahun sebelum anak abang lahir, abang sudah menciptakan lagu, walaupun akhirnya di tahun 2020 baru selesai. Boleh dikatakan mulai selesai gitu kan. Itu inspirasinya dari mana kira-kira bang? Kan tahun 2010 boleh dibilang abang belum nikah berarti kan? Belum nikah kan? Tapi jauh. Sudah menciptakan lagu untuk anak kan? Ya, lagu yang terhalu mungkin. Kalau inspirasi karena saya tumbuh besar dari musisi Indonesia yang paling legend itu mungkin Iwan Fals ya. Iwan Fals karena saya tumbuh besar dan banyak terinspirasi dari beliau. Bahkan gaya bernyanyi, gaya bermusik pun banyak terinspirasi dari beliau, cara menulis lagu pun. Jadi lagu Nak yang saya tulis ini juga terinspirasi dari Iwan Fals. Lagu Nak yang diciptakan
kebetulan Gonval juga punya lagu nak, tapi dia mungkin lebih ke anak laki-laki, dan Ya. di saya versi naknya ini versi untuk anak perempuan. Oh, artinya jawabannya kenapa terselesaikan di tahun 2020 dan akhirnya apa namanya tuh keluar single Nak itu dikhususkan untuk anak perempuan karena Betul. anak abang lahirnya di tahun 2020 dan anaknya perempuan. Saya bersyukur ya, karena sebenarnya waktu rencananya lagu ini memang saya memikirkan untuk punya anak perempuan lebih dulu. Oh begitu. Gitu. Karena Memang penggalan Tuhan berarti bang ya. penggalan lirik awalnya itu emang sudah terbentuk tapi belum selesai. Jadi baru terselesaikan begitu putri saya lahir. Siapa nama putrinya bang? Putri saya bernama Embun Konita Ilya. Embun Konita Ilya. Konita Ilya. Yang arti itu embun itu sesuatu yang suci dan mensucikan. Sedangkan Konita itulah yang mendirikan sholat malam. Sedangkan Ilya itulah yang mendapat pertolongan dari Tuhan atau Allah. Jadi yang suci, yang mendirikan sholat, yang selalu mendapat pertolongan dari Allah. Sekarang berumur 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun genap tanggal 18 Oktober kemarin genap 1 tahun. Kenapa nggak kemarin ini langsung di mastering, di ulang tahun langsung dirilis? Rencananya gitu, rencananya keterbatasan waktu bang ya? Ya, keterbatasan waktu. Rencananya itu lagu direncanakan untuk kado ulang tahunnya. Sebenarnya untuk kado ulang tahun. Tapi karena keterbatasan waktu, karena juga saya berpindah, jadi masih banyak yang kurang, jadi agak tertunda. Tapi insya Allah dalam bulan ini selesai. Kalau dari lirik lagu kan lebih menggambarkan tentang harapan seorang ayah berarti bang. Tidak hanya ditujukan untuk anak abang sendiri. Tidak untuk anak abang sendiri, tapi untuk putri-putri di luar sana nantinya, agar mereka itu lebih anggun, lebih tidak seperti anak-anak sekarang ya, mungkin yang terlalu melihat media sosial ya, gampang terpengaruh. Nilai gadget. Terlalu nilai gadget. Jadi mungkin kedepannya bisa jadi putri-putri yang tangguh gitu kan ya. Berarti abang terkategori musisi juga lah berarti bang. Kalau musisi orang yang hidup dengan musik mungkin. Kalau musisi itu seperti apa bang? Kalau musisi ya mungkin orang yang memang sudah hidup aktif di dalam band berarti itu baru musisi berarti. Menghasilkan karya, sudah eksis. Nah, sekarang kan posisinya sudah menghasilkan karya, cuman memang baru akan menghasilkan. Ada beberapa keterbatasan mungkin dari alat terus karena memang di daerah kita ini kan susah untuk ini. Untuk menghidupkan musik gitu kan. Walaupun sebagian dari kalangan kita ada di Tebo ini sebenarnya ada beberapa orang yang sama mungkin seperti apa. Saya ingat di Mortebo ini banyak sekali ya bakat-bakat yang terpendam ya. Mungkin mereka mungkin bingung cara mengapresiasikan bakat-bakatnya itu karena dia pasti ngerasa menciptakan lagu nanti hasilnya enggak ini juga kan. Sebenarnya berkarya itu enggak nunggu harus ada alatnya dulu, enggak nunggu harus pintar dulu, yang penting kemauan dulu tuh. Kalau kita udah kemauan, kalau kita sudah bisa menghargai karya kita sendiri, maka orang lain akan menghargai karya kita. Harapan abang untuk lagu abang nih kayak mana nih harapannya? Harapannya mungkin ya bisa didengar dan bisa dinyanyikan untuk anak-anak dan bisa mensugesti putri-putri kita nantinya dan bisa menjadi doa dan harapan bagi orang tua ini nyanyikan lagu itu. Tapi sedih loh bang lagu ini. Enggak sedih sih sebenarnya, di dalam itu ada pujian untuk anak, ada doa untuk anak dan juga ada motivasi semangat karena ada penggalan di situ kata-katanya itu jadilah bunga tebarkan harummu kepada dunia, jadilah bintang bermainlah di lautan cahaya, kelak katakan kepada dunia bahwa engkaulah ratunya, jangan mudah menyerah, yakinlah kau akan membuat semuanya bangga. Kalau mau lengkapnya nanti kita siap. Jadi kesehariannya apa bang? Keseharian saya punya profesi dua. Satu saya penjahit bang, yang kedua saya seorang teknisi HP. Ini untuk lokasinya bang, kalau lokasi saya sekarang masih tinggal di kontrakan, saya masih di Desa Baru ya. Desa Baru. Berarti kalau misalkan abang buka apa namanya jahit ya, masih tetap di rumah? Masih di rumah, baru pindah, kita baru keterbatasan ini ya, jadi karena mepet waktunya, jadi kita harus nyari mudah-mudahan ke depan
bisa ini bisa kan. dapat. Bang, harapan abang ke depan bang, karena abang kan sudah menciptakan lagu ini, walaupun mungkin lagu ini dikhususkan untuk anak abang. Kalau harapan ke depannya, kalau saya melihat sekarang ya, generasi berikutnya mungkin kebanyakan sudah terlalu hanyut ya dalam dunia gadget. Mungkin ya sudah waktunya mungkin anak-anak sekarang atau mungkin generasi-generasi yang dulu pun sudah waktunya untuk berkarya, kembalilah berkarya. Karena Abang pernah punya mimpi pengen punya band nggak bang? Kira-kira. kalau Misalkan punya band, kan kemarin kan abang sempat buka ini, apa namanya itu, semacam grup lah ibaratnya, grup band lah ibaratnya. Abang punya mimpi nggak pengen punya band terus bandnya bisa eksis? Pernah ada abang punya mimpi? kalau seperti mimpi itu? setiap musisi pasti ya, setiap Ah, musisi yang ingin hidup di musik pasti punya mimpi ya, bisa punya band yang sukses, bisa karya-karyanya dikenal, harapan semua musisi. karena sebelum abang ini kan yang datang ke markas kopi, itu dia juga punya harapan ke depannya di Tebu ini merilis aku satu grup band, walaupun tidak terkenal di grup-grup band lainnya, kan setidaknya ada grup band yang betul-betul eksis. Jadi ini mungkin bisa jadi awal ya, untuk pemicu lagi untuk ya. musisi-musisi yang sudah ada untuk kembali berkarya. Dan nantinya saya ini mungkin tidak bergerak sendiri, nanti juga akan ada proyek-proyek kedepannya, nanti mungkin bisa dibantu juga sama markas kopi mungkin ya, karena mungkin ada banyak proyek yang akan dikerjakan. Nanti tidak hanya saya sendiri, nanti juga ada wadah. Kami pun dari markas kopi harapannya punya apa namanya tuh, misalkan seperti abang nih, abang kan punya ini kelebihan, bisa bermain musik, bisa menciptakan lagu. Nah setidaknya kami bisa bantu nanti, mungkin nih kemungkinan kalau misalkan abang ada kesusahan dalam ini, kita akan bantu dari markas kopi, karena harapan kami mendirikan markas kopi ini untuk sebebas-bebasnya berbicara. Seperti abang ini kan karya abang ini udah dibilang mandek nih, walaupun abang ngerasa saya harus bisa, cuman ada beberapa keterbatasan. Nah itu nanti kalau misalkan ini insya Allah kami akan bantu gitu kan. Nah kalau abang pengen harapan ke depan untuk pemerintah ada tak kira-kira bang? Abang kan punya harapan juga nih, karena mungkin kalau misalkan markas kopi yang bantu mungkin tidak sepenuhnya gitu kan, karena kita sama-sama keterbatasan nih. Nah harapan abang untuk musisi di Tempo ini banyak nih sebenarnya. Banyak. Kan sejauh ini pemerintah tidak pernah memperhatikan orang-orang tersebut kan, apa salahnya orang-orang yang kreatif seperti abang ini diperhatikan dari pemerintah? Apa harapan abang untuk pemerintah Kabupaten Tempo sejauh ini? Sudah lama sebenarnya, dari awal-awal kami merencanakan untuk bikin band di Tempo ini. Bahkan kami dulu kesusahan ya, kan kami beli alat bekas, kami perbaiki yang sudah rusak. Memang niat gitu, tapi tidak ada yang melirik, tidak ada yang membantu, bahkan bukan dari pemerintah, dari pihak lain atau sponsorship. Jadi memang sudah ya, ini ke depan harapannya mungkin ya ada bantuan dari pemerintah. Ya kalau misalkan kita berharap dari sponsorship itu kan biasanya kan itu musiman kan, sponsorship. Nah maksudnya kan kedepannya harap perhatian khusus lah untuk para musisi atau seni gila kreativitas kan, sayang jadinya kan sayang. Karena di Tempo ini banyak sekali bakat-bakat yang terpendam. Mereka bingung harus menyalurkannya kemana. Sejauh ini kan memang boleh dibilang pemerintah lebih memperhatikan tentang proyek infrastruktur, lebih diperhatikan, sementara untuk membangun kreativitas, membangun itu boleh dikatakan jauh sekali dari ini kan. Itu tidak punya sanggar seni. Tidak punya sanggar. Oke, kalau misalkan kita dibilang punya sanggar seni di gedung olahraga, cuma sampai hari ini tidak digunakan, tidak berfungsi. Nah itu mudah-mudahan harapan abang ini bisa terdengar dari pihak pemerintah kan? Karena setidaknya walaupun bukan abang nantinya yang akan diperhatikan oleh pemerintah, setidaknya regenerasi setelah abang gitu kan. Ya, agar pemuda punya arah tujuan. Ketika mereka mempunyai bakat, mereka tahu harus kemana dan harus bagaimana. Sekarang mereka punya bakat, mereka tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus bagaimana. Oke bang, untuk sementara waktu mungkin ngobrol kita malam ini
depan kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih Bang Melki.